Elaborasi pengaruhnya Mother Teresa untuk Ibu secara personal. Bentar ya, mikir dulu ya. Iya. Tadi kan Ibu cerita ke keluarga, kemana, yang pandangan wawasan Ibu kan pasti apa yang berubah. Ya sebetulnya banyak sekali sih, banyak sekali merubah pandangan-pandangan saya ya. Kalau awalnya mungkin dari quote-quote Mother Teresa yang saya dapat gitu, seperti melihat Yesus dalam diri sesama, itu sepertinya sering mendengar, sering dikhotbahkan, tetapi untuk melihat benar-benar itu ternyata butuh perjuangan dan butuh belajar banyak. Nggak mudah seperti di dalam keluarga. Saya ngomong yang terdekat aja, suami saya. Saya melihat suami saya berusaha melihat Yesus di dalam diri dia. Terus saya refleksikan, kalau terhadap suami saya memang saya jatuh cinta, saya mencintai dia. Tapi saya juga menuntut dia mencintai saya. Jadi saya nggak bisa kayak Mother Teresa kok memberi terus suami saya seenak-enaknya gitu. Nah itu butuh belajar juga. Jadi saya harus lebih sabar. Kalau lagi ini lebih saya turunkan tuntutan saya. Kalau dulu misalnya saya memberi 1 minta dibalas 1, saya memberi 5 minta dibalas 5. Saya menurunkan target saya. Kalau saya memberi 5 ya dia mau membalikkan ke saya 4 ya oke lah. Lama-lama saya mungkin bisa turun 3 bolehlah. Jadi ya seperti itulah perumpamaannya. Misalnya terhadap anak saya, kadang-kadang kita sebagai orang tua segala macam itu kan ya suruh melihat Yesus dia, kalau lagi nakal, aduh Tuhan masuk melihat kamu ya di dalam dia, mana ada sih kamunya. Rasanya kok berat sekali. Tapi satu kalimat ini mungkin bertahun-tahun saya belajar, bukan hanya sehari 2 hari, bertahun-tahun terhadap di dalam keluarga. Terus saya mulai melihat ke pembantu saya, ke sopir saya, mulai ke lingkungan. Dan di dalam kelompok kerabat kerja ini untungnya ada satu kayak kegiatan kelompok di mana kita itu menolong masuk ke daerah kumuh gitu. Ya awalnya kalau diomongin itu dengan cinta atau tidak, saya juga nggak mengerti. Tapi saya ikut, saya masuk ke situ yang awalnya itu juga saya takut masuk ke daerah slum itu, ngeri juga. Tapi coba saya ikutin. Tapi dari dalam arti kata dari ketelatenan saya untuk ikut, itu ternyata banyak sekali merubah. Ada satu cerita mungkin ya, di mana kita membagikan, kalau kita ngomong nasi, warung sehat lah, warung sehat. Itu kita datang dengan nasi, dengan sup, dengan lauk gitu. Kita membagikan semua rame karena berjubel. Kalau masuk ke kampung kan berebut lah mereka. Ada satu anak dulu kita membagikan, terus mereka makan karena kita bagi pakai piring, makan gitu. Terus kita ngomong kalau yang masih lapar boleh minta lagi ya, boleh nambah gitu. Ada satu anak dia nambah, dia datang nambah tapi telurnya dipegang. Saya ngomong, loh kenapa telurnya kok nggak dimakan? Saya mau dimakan aja, saya kasih lagi telurnya. Dia cuman geleng, enggak. Terus saya kasih lagi, nih kan saya kasih telur lagi 1 lagi, kamu itu makan aja. Terus dia makan lagi, jongkok, telurnya dipegang lagi, jadi 2 telur. Waktu dia mulangin piring, saya mau, loh kok disimpan lagi telurnya? Dia mau buat nanti malam. Tuh, saya rasanya, duh kamu kok pinter ya, saya ngomong gitu, kamu pinter deh buat makan nanti malam. Udah dibawa pulang sama dia. Malam saya cerita sama suami saya, tadi ada anak lucu deh di kampung, saya ngomong gitu. Dia telurnya bisa disimpan, anaknya pinter deh buat makan malam katanya. Jadi dia makannya cuma nasi sama sup aja, telurnya disimpan.
Suami saya sebetulnya udah ngantuk, dia udah tidur. Dia langsung bisa duduk. Terus saya kaget, saya pikir apa dia mau marah. Kok saya ceritain kok tiba-tiba refleksnya langsung dia duduk lagi. Terus dia ngomong ke saya, yuk kita berdoa. Seumur-umur saya nggak pernah diajak berdoa berdua sama suami. Kenapa ya saya ngomong gitu? Saya kok jadi tersentuh sekali ya. Kita kalau buka kulkas kita kok pagi, siang, malam kok telurnya nggak pernah habis ya. Tiap saat saya buka kulkas ada telur, kata suami saya. Di situ saya merasa dia lebih tersentuh dari saya. Saya hanya merasakan bahwa anak itu pintar, tapi bagi suami saya itu suatu sentuhan lagi. Dia ngomong, terus kita bisa duduk berdoa dan bersyukur. Itu saya merasakan, oh Tuhan, ini mungkin yang kamu katakan, bahwa kita memberikan ke orang miskin, itu lebih banyak dia memberi ke kita. Yang kita berikan adalah kelebihan dari kita, tetapi dia memberikan sesuatu yang di dalam diri kita kosong. Ya, itu kira-kira perubahan-perubahan dari itu. Saya makin telaten, dan sampai sekarang saya nggak bisa meninggalkan kelompok kerabat kerja ini, dan saya menginginkan bahwa spiritualitas Ibu Teresa ini tetap langgeng, tetap, karena ini akan banyak merubah pribadi kita satu persatu. Semoga makin banyak yang mengenal itu. Keren, Ibu.